Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prita Makfira Zeinya dari kelas 12 IPS 1 mau mempresentasikan materi mengenai revolusi Cekoslowakia. Di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai negara Cekoslowakia. Negara Cekoslowakia itu adalah sebuah negara yang pernah berdiri di Eropa Tengah. Letaknya itu di antara negara Jerman, Polandia, Ukraina, dan Austria-Hongaria. Nah, sebelum Perang Dunia I, Cekoslowakia ini pernah menjadi bagian dari Austria-Hongaria. Namun setelah Perang Dunia I Austria-Hongaria kalah, Cekoslowakia memerdekakan dirinya sendiri. Nah, masa-masa menjelang dan sudah Perang Dunia II merupakan masa genting bagi Cekoslowakia. Pada Oktober 1938, setahun sebelum perang bermulai, Cekoslowakia kehilangan Sudetenland ke tangan Jerman dan Zaolzie ke tangan Polandia dalam persetujuan Munchen. Sebulan kemudian, putusan Wina pertama memaksa Cekoslowakia untuk menyerahkan daerah selatan sisi Slowakia dan Rutenia Karpatianya ke Hongaria. Pada akhirnya Cekoslowakia bubar menjadi Protektorat Bohemia dan Moravia di bawah kedaulatan Jerman dan Slowakia merdeka. Jadi setelah Perang Dunia II, Cekoslowakia memisahkan diri. Jadi keduanya itu jadi dua negara, yaitu negara Ceko yang ada presidennya sama Slowakia juga ada presidennya. Setelah perang berakhir, Cekoslowakia dibebaskan dan kembali berdiri, tetapi tetap kehilangan Rutenia Karpatania, kali ini ke tangan RES Ukraina dan Uni Soviet. Setelah kudeta pada tahun 1948, Cekoslowakia berubah menjadi negara komunis yang berekonomi komando. Ia bergabung ke Comecon tahun 1949 dan Pakta Warsawa, yaitu Pakta Uni Soviet yang menganut sistem komunis. Nah, Cekoslowakia ini bergabungnya pada tahun 1955. Nah, kebangkitan Praha, yaitu ibu kota Cekoslowakia, membukakan politik Cekoslowakia pada tahun 1968, tetapi digerus oleh invasi Pakta Warsawa. Komunisnya lalu berakhir nih setelah pemerintahan digulingkan oleh Revolusi Beludruk. Saat kejatuhan komunisme pada 1993, Cekoslowakia kembali bubar menjadi dua negara, yaitu Ceko dan Slowakia sekarang yang berdiri di Eropa Tengah. Nanti saya akan menjelaskan mengenai petanya. Nah, lalu akan ada teman saya yang akan menjelaskan mengenai latar belakang yang lebih lengkapnya. Terima kasih. Saya Giska Abianti Parera, saya di sini akan menjelaskan latar belakang terbentuknya Cekoslowakia. Sebelum bernama Cekoslowakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia, karena di wilayah tersebut ada banyak pendatang dari suku Boyan. Di tahun 1917, terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian ini mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia menjadi Cekoslowakia yang resmi berdiri pada Oktober 1918. Cekoslowakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Nama Cekoslowakia diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Cekoslowakia merupakan sebuah negara yang berdaulat, baik dipandang menurut aspek manapun. Cekoslowakia beribu kota di Praha. Cekoslowakia mengalami dissolution atau pemisahan jadi dua negara, yaitu Republik Ceko dan Slovakia. Sejarah panjang bagi negara ini dalam memutuskan untuk melakukan pemecahan. Sejarah mencatat perjalanan panjang bagi Cekoslovakia dari sejak tahun di mana negara ini mendapat pengaruh komunis pada masa Perang Dingin setelah pecahnya Perang Dunia I. Cekoslovakia merupakan negara tempat memproduksi senjata dan merupakan gudang senjata. Pada Perang Dunia Kedua, Cekoslovakia jatuh di tangan Jerman. Jerman menjadikan negara ini bersama dengan Polandia sebagai negara boneka untuk menyimpan persenjataannya dalam usahanya mengalahkan Rusia. Setelah Perang Dunia II selesai, Cekoslovakia menjadi negara bebas yang mendapat pengaruh dari Rusia dalam pemerintahannya. Namun, setelah Perang Dingin usai, Cekoslovakia merubah pemerintahannya menjadi sebuah pemerintahan yang berbentuk republik. Sebelum menjadi negara merdeka, wilayah Cekoslovakia menjadi negara tempat membuat senjata dan menjadi gudang senjata setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Seiring perjalanannya sebagai sebuah negara di tahun 1948 sampai 1989, Cekoslovakia pun menjadi republik yang berpaham komunis.
Hai, perkenalkan nama saya Fitriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perpecahan Cekoslovakia. Penyebab terpecahnya negara Cekoslovakia menjadi negara Republik Ceko dan Slovakia adalah yang pertama, berkembangnya paham nasionalisme. Kedua, bangsa Slovakia menganggap suku bangsa Ceko mendominasi pemerintahan di Cekoslovakia. Ketiga, penerapan sistem pasar ditolak bangsa Slovakia yang merasa terancam industri mereka. Keempat, perbedaan budaya dan bahasa antara bangsa Ceko dan bangsa Slovakia. Selain memiliki paham komunis, Cekoslovakia melakukan politik tangan besi yang menggambarkan rejim kepemimpinan yang keras dan kejam, hanya kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintah. Agama berada di bawah pemerintahan, ditambah penangkapan pihak-pihak yang dianggap non-pemerintah. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslovakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya dari Alexander Dabek. Pada tahun 1968, Dabek yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi pada Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Dabek. Salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Musim Semi Praha. Hal-hal yang dilakukan oleh Dabek ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet karena pendukungnya berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslovakia bersama beberapa negara lainnya. Pada invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih ditempatkan di Cekoslovakia guna mengawasi pergerakan Cekoslovakia. Dabek yang menjadi kepala negara tidak bebas melakukan sesuatu dan akhirnya mundur pada 1969. Kepemimpinannya digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Di tahun ini juga, sistem administrasi Cekoslovakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi negara federasi, yaitu Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Hai, nama saya Gina Anggreni. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Fitriani. Pada 1989, terjadi demonstrasi yang disusul tekanan dari rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan mematik permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslovakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintah koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintah koalisi kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslovakia pada bulan Desember 1989. Periode dari komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Bludru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989. Pada tahun 1990, Cekoslovakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden.
Sistem ekonomi terpusat, ia komunis, tak lagi dijalankan. Dan perusahaan swasta bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dan hal pemberitaan. Embel-embel sosialis dalam nama negara dihilangkan. Revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Hingga akhirnya pada 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan menjadi negara yang merdeka. Di samping revolusi beludru, penyebab lainnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen karena ada yang mendukung adanya desentralisasi atau pemusatan dan ada yang tidak setuju. Akibat pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpecahan Cekoslovakia berlangsung dengan damai sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti. Aktor yang terlibat: Alexander Dubček, Gustav Husak, dan Václav Havel. Saya Muhammad Ipal Saputra di sini akan membacakan dampak terjadinya perpisahan Slovakia dan Republik Ceko. Pasca perpisahan Cekoslovakia menjadi Republik Ceko dan Slovakia menghubungkan antara kedua negara terbilang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dan disepakati kesepakatan yang muncul untuk mempermudah penduduk dalam memperoleh kewarganegaraan. Dalam persaingan industri, senjata Republik Ceko dianggap lebih unggul dibanding Slovakia. Namun hal ini tersebut sebagai negara yang berpisah secara damai. Republik Ceko dan Slovakia tetap menjadi hubungan baiknya. Hal ini terlihat dalam beberapa perjanjian bilas sentra antara kedua negara tersebut. Banyak hal yang perlu kita diperhatikan secara terpecahnya Cekoslovakia. Salah satunya menghindari ketidakkonsistenan negara baru untuk menjalankan hak dan kewajiban dari negara yang digantikan. Sehingga dibuatlah sebuah perjanjian penyerahan kedaulatan atau Deportation Argens. Dan berikut beberapa dampak dari terpecahnya Cekoslovakia berdasarkan perjanjian kedaulatan tersebut. Setelah pemecahan Slovakia, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama adalah pembagian wilayah kekuasaan. Perjanjian berupa hak atau wilayah terhadap properti atau aset negara. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Konstitusi Nomor 541 oleh Majelis Federasi pada tanggal 13 November 1992, yaitu mengenai penetapan pembagian aset negara pada Ceko dan Slovakia. Pembagian ini meliputi luas wilayah atau tanah negara yang ditetapkan bahwa dengan perbandingan 2:1 atas kepemilikan negara Ceko dan Slovakia. Pembagian ini berdasarkan pada perbandingan populasi antara Ceko dan Slovakia. Yang kedua adalah pembagian properti negara. Pembagian untuk properti negara juga tertuang dalam Undang-Undang Konstitusi Nomor 541 Majelis Federasi, yakni pembagian properti negara termasuk perlengkapan militer negara, angkutan berat seperti pesawat dan kereta api, hingga kas negara yang berupa cadangan emas milik negara. Poin ketiga, pembagian arsip negara. Sedangkan pembagian untuk arsip negara berdasarkan pada Konvensi Wina 1983 pasal 30, yaitu untuk perpisahan negara. Kepemilikan suatu arsip berdasarkan pada kepemilikan wilayah.
Oleh karena itu, pembagian arsip negara tergantung dari banyaknya wilayah dari masing-masing pembagian wilayah antar kedua negara yang tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Konstitusi Majelis Federasi Nomor 541. Poin keempat, penetapan mata uang. Penetapan mata uang juga menjadi perhatian kedua negara tersebut. Pada awal masa perpisahan, kedua negara memutuskan untuk menggunakan mata uang yang sama, yaitu koruna. Apabila mata uang tersebut diganti, keempat, penetapan mata uang. Penetapan mata uang juga menjadi perhatian kedua negara tersebut. Pada awal masa perpisahan, kedua negara memutuskan untuk menggunakan mata uang yang sama, yaitu koruna. Apabila mata uang tersebut diganti, akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah negara, terutama negara Ceko. Sehingga ditetapkanlah mata uang yang sama, akan tetapi GDV negara dihitung per tahun. Akan tetapi terdapat perbedaan antara kedua negara, yaitu nilai mata uang koruna Ceko mempunyai nilai tukar yang tinggi dibandingkan dengan mata uang koruna Slovakia. Poin kelimanya yaitu penetapan status kewarganegaraan penduduk. Untuk status kewarganegaraan setiap penduduknya, negara Ceko dan negara Slovakia sepakat pada tahun pertama kedua negara tidak mempersalahkan mengenai kewarganegaraan penduduknya. Sehingga kedua negara sepakat memberikan kewarganegaraan ganda untuk setiap penduduk. Dalam kurun waktu beberapa tahun, penduduk Ceko diizinkan untuk memasuki wilayah Slovakia tanpa paspor. Hingga akhirnya, kedua negara sepakat dan berpatokan pada perjanjian Schengen yang berisi bahwa penduduk yang tinggal di Eropa berhak memilih bertempat tinggal dimanapun di wilayah Eropa serta berhak mendapatkan pekerjaan. Poin ke-6, penentuan bendera dan lambang negara kedua negara dari Ceko dan Slovakia tidak jauh berbeda. Jika dilihat dari unsur warna, negara Ceko warna biru berbentuk segitiga berada di bagian kiri. Sedangkan untuk bendera negara Slovakia terdapat tambahan berupa lambang negara di bagian tengah agak kiri. Untuk lambang negara berdasarkan perjanjian dilarang menggunakan lambang yang sama, akan tetapi diperoleh mengambil unsur dari pada lambang yang lama. Negara Ceko menggunakan lambang singa dan sayap di bagian ekor, sedangkan Slovakia menggunakan lambang salib dan awan di bagian bawah. Yang ketujuh ada pendaftaran kembali Cekoslowakia menjadi anggota PBB. Karena negara Ceko dan negara Slovakia adalah negara yang baru, maka kedua negara itu wajib mendaftarkan kembali permohonan dalam menjadi anggota PBB. Sama halnya dengan negara baru merdeka. Berarti mereka tuh harus mendaftarkan dirinya sama PBB. Seperti yang tertulis pada The Sixth Legal Komite Majelis Umum PBB, yaitu suatu negara untuk menjadi negara baru, negara tersebut harus mengikuti aturan layaknya negara baru yang ingin merdeka dan harus bergabung menjadi anggota, kecuali telah memperoleh izin yang sesuai dengan yang tercantum pada piagam PBB, izin sebagai penerus negara lama yang sudah merdeka. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Gina Anggani dari kelas 12 IPS 1. Saya Giska, Saya Prita. saya Fitriani. Mengucapkan terima Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Maaf banyak